Jawa Timur terletak di ujung timur Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di sebelah barat. Di sebelah utara Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa, yang memisahkan Jawa Timur dengan provinsi di utara seperti Banten dan DKI Jakarta. Di sebelah selatan Jawa Timur berbatasan dengan Samudra Hindia, yang memisahkan Pulau Jawa dengan pulau-pulau di sekitarnya seperti Bali dan Nusa Tenggara. Di sebelah timur, Jawa Timur berbatasan dengan Selat Bali yang memisahkan Jawa Timur dengan Pulau Bali. Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur yang dikenal sebagai Kota Pahlawan. Surabaya terletak di daerah pantai utara Provinsi Jawa Timur. Surabaya juga merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak antara 7 derajat sampai 9 derajat lintang selatan dan 111 derajat sampai 114 derajat bujur timur, dengan luas wilayah sebesar 47.963 km persegi yang meliputi dua bagian utama, yaitu Jawa Timur Daratan dan Kepulauan Madura. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur pada tahun 2023 adalah 41.644.099 jiwa. Kepadatan penduduk mencapai 860 jiwa per kilometer persegi. Suku Jawa adalah suku terbesar yang mendiami wilayah Pulau Jawa, termasuk Provinsi Jawa Timur. Masyarakat suku Jawa dikenal dengan sebutan Wong Jowo. Suku Jawa menggunakan bahasa Jawa saat berkomunikasi. Suku Jawa dikenal dengan keramahan dan filosofi hidup yang mereka pegang teguh. Selain itu, suku Jawa dikenal dengan hasil budaya seperti rumah adat berbentuk joglo, tarian adat, busana adat, serta bahasa daerah sehari-hari. Tak heran jika sekilas budaya di Provinsi Jawa Timur memiliki kemiripan dengan daerah lain yang juga dihuni oleh suku Jawa. Suku Madura berasal dari Madura dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Masyarakat suku Madura disebut juga orang Madura. Bahasa sehari-hari yang digunakan oleh suku Madura adalah bahasa Madura. Logat bahasa daerah menjadi salah satu ciri khas yang dimiliki suku Madura. Suku Tengger, sebutan masyarakat yang mendiami dataran tinggi di sekitar pegunungan Tengger. Suku Tengger merupakan suku Jawa Timur campuran dari suku Jawa, meliputi Gunung Bromo dan Semeru. Suku Osing adalah campuran suku Jawa yang tinggal dan menjadi penduduk asli di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Masyarakat suku Osing dikenal dengan sebutan Wong Blambangan untuk kesehariannya. Suku Osing menggunakan bahasa Osing atau campuran bahasa Bali. Suku Bawean. Suku Bawean ini suku Jawa Timur, kelompok kecil masyarakat Melayu yang berasal dari Pulau Bawean. Kata Bawean berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah sinar matahari. Suku Bawean adalah sebutan untuk masyarakat yang mendiami Pulau Bawean yang terletak di bagian utara Kabupaten Gresik. Ada suku Samin. Suku Samin ini suku Jawa Timur yang mendiami wilayah Bojonegoro, Tuban, Jawa Timur, termasuk tersebar di wilayah Blora, Jawa Tengah. Ajaran Samin yang disebut Saminisme adalah keturunan para pengikut Samin, Suro Sentiko, yang mengajarkan sedulur sikap. Yang pertama ada dialek Jawa Timur.
Bahasa Jawa dengan dialek Jawa Timur hampir digunakan di seluruh penjuru wilayah Jawa Timur. Yang kedua ada dialek Osing. Dialek ini merupakan sebuah varietas dari bahasa Jawa yang banyak dituturkan suku Osing yang mendiami wilayah Banyuwangi. Yang ketiga, dialek Tengger. Dialek ini digunakan suku Tengger yang menempati wilayah sekitar Pegunungan Bromo, Tengger, dan Semeru. Yang terakhir, dialek Solo Jogja. Dialek Solo Jogja dituturkan oleh masyarakat Madiun dan sekitarnya sampai ke arah barat menuju Jawa Tengah. Jawa Timur, tanah yang kaya akan sejarah dan budaya, menyimpan kekayaan seni yang telah berkembang selama berabad-abad, dari kerajaan-kerajaan besar hingga sentuhan modernitas. Perjalanan seni Jawa Timur begitu memikat dan penuh warna. Perkembangannya tak lepas dari pengaruh beragam faktor, mulai dari dinamika politik hingga pertukaran budaya yang dinamis. Melalui seni, kita dapat menguak kisah-kisah masa lalu dan memahami jati diri Jawa Timur yang unik. Hampa sinurung laku ning manungsa. Kesenian di Jawa Timur memiliki akar yang kuat dalam budaya Hindu-Buddha yang berkembang sejak zaman kerajaan-kerajaan besar seperti Kerajaan Kediri, Singasari, Majapahit, dan kemudian dipengaruhi oleh Islam. Seni pertunjukan, musik, tari, dan kerajinan berkembang seiring dengan perpaduan budaya lokal dan asing. Perkembangan kesenian Jawa Timur mengalami transformasi yang signifikan seiring berjalannya waktu. Pada periode awal, seni terpatri kuat dalam ritual keagamaan dan kehidupan kerajaan. Seni rupa seperti relief, candi, dan arca mencerminkan kepercayaan dan kekuasaan para penguasa. Seni pertunjukan seperti tari dan gamelan berperan penting dalam upacara-upacara adat. Era kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit meninggalkan warisan yang begitu kaya dan mendalam bagi perkembangan seni di Jawa Timur. Setelah periode klasik, pengaruh budaya asing dan modernisasi turut mewarnai perkembangan seni Jawa Timur. Munculnya gaya-gaya baru dan inovasi dalam berbagai bentuk seni menunjukkan adaptasi dan kreativitas seniman Jawa Timur dalam merespon perubahan zaman. Kesenian tradisional tetap lestari, namun mengalami transformasi dan beradaptasi dengan konteks kekinian. Kesenian Jawa Timur begitu beragam, mencerminkan kekayaan budaya dan pengaruh dari berbagai zaman, mulai dari seni pertunjukan, musik, hingga seni rupa. Semuanya memiliki karakteristik unik dan menarik untuk dipelajari. Berikut ialah jenis-jenis kesenian yang ada di Provinsi Jawa Timur. Seni tari. Seni tari tradisional di Jawa Timur secara umum dapat dikelompokkan dalam gaya Jawa Tengahan, gaya Jawa Timuran, tarian Jawa gaya Osing, dan tarian gaya Madura. Seni tari klasik antara lain Reok Ponorogo, tari Remo, tari Gandrung, dan tari topeng Klana. Bakuh bumi Ponorogo.
Reok Ponorogo adalah seni pertunjukan yang terkenal dengan topeng kepala singa yang besar dan menawan. Ciri khas dari tari Reok Ponorogo yaitu topeng singa yang berat dan rumit, diiringi musik gamelan yang khas dan gerakan penari yang energik. Sejarah berasal dari Ponorogo, Jawa Timur, dan memiliki sejarah yang panjang dan misterius. Teknik membutuhkan kekuatan fisik dan keahlian khusus dalam memainkan topeng singa yang berat. Fungsi sosial digunakan dalam berbagai upacara adat, perayaan, dan sebagai simbol kebanggaan masyarakat Ponorogo. Tari remo, ciri khasnya gerakan kaki dinamis, lonceng di pergelangan kaki, ekspresi tegas. Sejarahnya dari Jombang, awalnya pengantar ludruk, kini tarian penyambutan. Teknik yang digunakan, gerakan kaki cepat, ngeremo, tangan luwes, interaksi dengan selendang. Fungsi sosialnya, penyambutan tamu, bagian dari ludruk, simbol keberanian. Bagian pertama was arep dimulai teh, yuk berangkat. Tari gandrung, ciri khasnya dibawakan wanita, kostum merah, gerakan luwes, musik gamelan Banyuwangi. Sejarahnya dari Banyuwangi, awalnya tarian syukur panen, kini hiburan rakyat. Teknik yang digunakan, gerakan tangan lembut, interaksi dengan penonton, ritme variatif. Fungsi sosial, hiburan, pelestarian budaya Osing, acara adat, dan festival.
tari topeng Klana. Ciri khasnya, topeng merah garang, gerakan tegas, menggambarkan tokoh gagah. Sejarahnya, dari Cirebon, bagian dari tari topeng sejak era Kerajaan Pajajaran. Teknik yang digunakan, hentakan kaki kuat, ekspresi tubuh dominan, gerakan kasar dan lincah. Fungsi sosial, pertunjukan seni, pendidikan moral, dan pelestarian budaya. Alat musik Jawa Timur. Musik tradisional Jawa Timur hampir sama dengan musik gamelan Jawa Tengah, seperti macam laras, tangga nada. Yang digunakan yaitu gamelan berlaras pelok dan berlaras slendro. Ciri khas suara gamelan Jawa Timur cenderung lebih keras dan dinamis dibandingkan dengan gamelan Jawa Tengah atau Yogyakarta. Sejarahnya berkembang seiring dengan perkembangan kerajaan-kerajaan di Jawa Timur. Dengan teknik membutuhkan keahlian khusus dalam memainkan berbagai alat musik gamelan secara harmonis. Selanjutnya ada fungsi sosial. Fungsi sosial digunakan untuk mengiringi berbagai jenis pertunjukan seni, upacara adat, dan ritual keagamaan. Nah, selanjutnya ada seni pertunjukan. Jaranan adalah seni pertunjukan yang memadukan tari, musik, dan atraksi kuda-kudaan. Ciri khasnya adalah penari menunggang kuda-kudaan yang terbuat dari kayu dan bambu, menampilkan gerakan yang atraktif dan energetik. Sejarahnya, tradisi ini berakar kuat di masyarakat pedesaan Jawa Timur, seringkali dikaitkan dengan ritual kesuburan. Tekniknya adalah membutuhkan keseimbangan dan koordinasi yang baik antara penari dan pemain musik. Fungsi sosialnya digunakan sebagai hiburan, media ritual, dan juga sebagai bentuk ekspresi budaya masyarakat. Contoh kedua ada ludruk. Sokol mawon kecil iku. Cocata sokol siji loro, rong Cina kepingin kate loro taunan. Minggon sedina deksek keturutan kula gadah jago sing ampuh. Oh, ya beneran. Aja mek ngomong tok, aja mek sumbar tok, ya dibukekno tekan bayar. Loh niki lho, bener bojo kula niki lho. Ngoten semangat. Ludruk adalah drama tradisional Jawa Timur yang menggunakan bahasa Jawa Timuran. Ada 3 jenis parikan di dalam ludruk pada saat bedayan. Ketiga jenis parikan tersebut adalah lamba, parikan panjang yang berisi pesan. Kedua ada kecrehan, parikan pendek yang kadang-kadang berfungsi menggojlok orang. Yang ketiga ada dangdutan, pantun yang bisa berisi kisah-kisah kocak. Ciri khasnya adalah ceritanya yang humoris, satir, dan seringkali mengangkat isu-isu sosial. Sejarahnya berkembang di daerah Surabaya dan sekitarnya, pada awalnya sebagai hiburan rakyat. Tekniknya melibatkan akting, nyanyian, dan dialog yang spontan dan improvisasi. Fungsi sosialnya sebagai media kritik sosial, hiburan, dan juga sarana pendidikan bagi masyarakat. Ketiga, wayang kulit Jawa Timur. Ciri khas, tokoh lebih ramping, warna kontras, musik cepat, humor dominan. Selanjutnya ada sejarah, berkembang sejak Majapahit dipengaruhi budaya Islam dan Jawa. Selanjutnya ada teknik, dalang ekspresif, gerakan cepat, efek bayangan dari lampu minyak. Yang terakhir ada fungsi sosial, sebagai hiburan, dakwah, pendidikan moral, dan pelestarian budaya. Nilai dan makna dalam kesenian Jawa Timur. Setiap bentuk kesenian Jawa Timur mengandung nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Beberapa di antaranya adalah nilai religius. Banyak kesenian seperti wayang kulit dan reok ponorogo yang mengandung unsur spiritual dan ajaran moral. Selanjutnya ada nilai kepahlawanan. Beberapa tarian dan seni pertunjukan menggambarkan kisah heroik seperti reok ponorogo
yang bercerita tentang keberanian Raja Klono Sewandono. Selanjutnya, ada nilai sosial. Kesenian seperti ludruk dan ketoprak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat dan berfungsi sebagai media kritik sosial. Selanjutnya, ada nilai estetika. Keindahan dalam gerakan tari, musik gamelan, hingga kostum dalam pertunjukan menunjukkan tingginya nilai seni dalam budaya Jawa Timur. Dan yang terakhir, ada nilai filosofis. Banyak kesenian mengandung ajaran hidup, misalnya filosofi Sangkan Paraning Dumadi, asal-usul manusia dalam wayang kulit. Peran kesenian Jawa Timur dalam masyarakat. Kesenian tradisional memiliki banyak peran penting, antara lain 1. Sebagai media hiburan. Kesenian seperti ludruk, ketoprak, dan wayang kulit menjadi tontonan rakyat yang menghibur. Lalu yang kedua, sebagai sarana pendidikan. Banyak kesenian yang mengandung pesan moral dan sejarah, seperti kisah-kisah dalam wayang kulit. Yang ketiga, sebagai identitas budaya. Kesenian mencerminkan jati diri dan kebanggaan masyarakat Jawa Timur. 4. Sebagai sarana ritual dan keagamaan. Beberapa kesenian memiliki nilai sakral, misalnya tari reog yang sering digunakan dalam ritual tertentu. Yang kelima, sebagai media ekonomi kreatif. Kesenian juga menjadi sumber mata pencaharian, seperti industri batik, pertunjukan seni, hingga pariwisata budaya. Cara melestarikan kesenian Jawa Timur. Agar kesenian tradisional Jawa Timur tetap lestari, berbagai upaya bisa dilakukan. Antara lain, 1. Pendidikan dan pembelajaran. Mengajarkan kesenian tradisional di sekolah sebagai bagian dari kurikulum seni dan budaya. Mengadakan workshop dan pelatihan untuk generasi muda. 2. Revitalisasi dan inovasi. Mengadaptasi kesenian tradisional agar tetap relevan dengan zaman modern. Misalnya, menggabungkan gamelan dan musik kontemporer. Membuat festival dan event seni yang menarik perhatian anak muda. 3. Pembelajaran ekonomi kreatif. Mendorong pengrajin batik, wayang, dan alat musik tradisional untuk terus berkarya dengan dukungan ekonomi. Mengembangkan pariwisata berbasis budaya seperti wisata sejarah dan seni pertunjukan.